Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Faisal Anugrah Akbar. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari UAS rekayasa perangkat lunak saya. Dari gambar yang pertama, analisis saya terhadap gambar pertama, gambar ini menunjukkan bahwa sebuah sistem informasi tidak hanya terdiri dari komputer atau perangkat lunak, tetapi merupakan gabungan beberapa komponen yang saling berhubungan. Komponen tersebut meliputi input, hardware, software, people, data, prosedur, dan output. Penjelasan dari input merupakan data atau informasi yang masuk ke dalam sistem. Pada sistem customer support, input dapat berupa identitas pelanggan, pertanyaan, keluhan, permintaan bantuan, maupun laporan masalah. Sedangkan hardware adalah perangkat fisik yang digunakan untuk menjalankan sistem seperti komputer, server, keyboard, printer, dan perangkat jaringan. Hardware menjadi tempat software dijalankan dan data diproses. Selanjutnya ada software. Merupakan program atau aplikasi yang digunakan untuk mengelola data dalam customer support system. Software dapat digunakan untuk mencatat keluhan, mencari data pelanggan, memberikan nomor tiket, dan membuat laporan. Lalu people. People merupakan manusia yang berinteraksi dengan sistem langsung. Misalnya customer service, administrator, teknisi, manajer, maupun itu pelanggan. Manusia memiliki peran penting karena sistem digunakan untuk membantu aktivitas dan pengambilan keputusan. Dan data adalah kumpulan informasi yang disimpan dan diolah oleh sistem. Contohnya data pelanggan, riwayat keluhan, status penanganan, dan informasi layanan. Dan selanjutnya prosedur. Merupakan aturan atau langkah kerja yang digunakan dalam mengoperasikan sistem. Misalnya prosedur menerima keluhan, melakukan verifikasi pelanggan, meneruskan masalah kepada teknisi, hingga menyelesaikan laporan pelanggan. Dan output adalah hasil dari proses yang dilakukan oleh sistem. Misalnya laporan pelanggan, laporan pelayanan pelanggan, informasi penyelesaian keluhan, status tiket, atau laporan statistik. Sederhananya dapat digambar dengan alur input yang diproses oleh people dan selanjutnya diproses oleh people menggunakan hardware dan software dengan data dan prosedur yang ada lalu menghasilkan output. Jadi gambar satu menjelaskan bahwa keberhasilan sistem informasi bergantung pada kerjasama antara teknologi, manusia, data, dan prosedur, bukan hanya pada penanganan penggunaan komputer saja. Selanjutnya pada gambar 2, ini menjelaskan perbedaan antara sistem boundary dan automation boundary. Sistem boundary adalah batas keseluruhan sistem yang menentukan aktivitas apa saja yang termasuk dalam sistem dan apa yang berada di luar sistem. Di dalam sistem boundary terdapat aktivitas yang dilakukan oleh manusia maupun komputer. Sedangkan automation boundary adalah batas yang menunjukkan aktivitas yang sudah dilakukan secara otomatis oleh komputer. Pada gambar terlihat dua bagian utama yaitu manual part of the system atau pekerjaan yang masih dilakukan oleh manusia dan automate part of the system atau pekerjaan yang dilakukan secara otomatis oleh komputer. Automation boundary berada di dalam sistem boundary. Artinya bagian yang terotomatisasi hanyalah sebagian dari keseluruhan sistem. Sebagai contoh, pada sistem customer support, pelanggan menjelaskan permasalahan kepada customer service. Ini dilakukan secara manual. Customer service memasukkan data keluhan,
ini melibatkan manusia dan sistem. Sistem memberikan nomor tiket secara otomatis, ini hanya komputer secara otomatis bekerja, dan sistem menyimpan data ke database juga komputer otomatis bekerja. Lalu petugas menentukan tindakan untuk masalah tertentu. Ini balik menjadi manual oleh manusia. Dengan demikian, tidak semua aktivitas dalam sebuah sistem dilakukan komputer. Sistem dapat berdiri dari kombinasi pekerjaan manusia dan pekerjaan otomatis. Selanjutnya, pada gambar 3, menjelaskan simbol-simbol yang digunakan dalam activity diagram. Activity diagram digunakan untuk menggambarkan urutan aktivitas atau aliran proses dalam suatu sistem. Beberapa simbol yang terdapat pada gambar adalah swimlane. Swimlane digunakan untuk membagi aktivitas berdasarkan pihak atau bagian yang bertanggung jawab. Contohnya seperti customer, sales, admin, atau sistem. Dengan swimlane dapat diketahui siapa yang melakukan masing-masing aktivitasnya. Dan ada juga gambar simbol starting activity atau initial node. Dilambangkan dengan lingkaran hitam penuh. Simbol ini menunjukkan awal dari suatu proses. Contohnya mulai, atau menunjukkan pelanggan mengajukan permintaan. Dan yang ketiga ada gambar activity. Dilambangkan dengan kotak yang memiliki sudut membulat. Activity menunjukkan suatu kegiatan atau proses yang dilakukan. Contohnya review, prepare report, input data, dan verifikasi. Dan yang keempat ada gambar transition arrow. Berupa garis dengan tanda panah yang menghubungkan satu aktivitas dengan aktivitas yang lain. Fungsinya untuk menunjukkan arah aliran proses. Contohnya seperti input data, verifikasi data, dan simpan data. Dan decision activity yang dilambangkan dengan bentuk belah ketupat atau diamond. Ini digunakan ketika terdapat kondisi atau pilihan. Contohnya, apakah data valid? Jika iya, proses dilanjut, dan jika tidak, kembali ke perbaikan data. Ending activity atau final node digambarkan dengan lingkaran hitam yang dikelilingi lingkaran lainnya. Simbol ini menunjukkan bahwa prosesnya telah selesai. Selanjutnya synchronization bar atau split digambarkan dengan garis yang tebal. Split digunakan ketika proses kemudian dijalankan menjadi beberapa aktivitas secara paralel. Contohnya pesanan diterima, kemudian sistem secara bersamaan mengirim notifikasi dan memperbarui stok. Dan synchronous bar join digunakan untuk menggabungkan beberapa aktivitas yang berjalan secara paralel sebelum melanjutkan ke proses berikutnya. Di sini contohnya pembayaran selesai dan barangnya telah tersedia, maka pesanan diproses. Jadi pada gambar 3 menunjukkan bahwa activity diagram mempunyai berbagai simbol untuk menggambarkan dari awal proses, aktivitas, keputusan, percabangan, proses paralel, penggabungan proses, serta akhir proses. Selanjutnya pada gambar 4, di sini ada contoh penerapan activity diagram dalam bentuk suatu workflow atau alur kerja pembuatan quotation atau penawaran. Diagram tersebut memiliki 4 swimlane, yaitu customer, salesperson, technical expert, dan sistem. Pemisahan tersebut menunjukkan pihak yang bertanggung jawab terhadap setiap aktivitasnya. Dari alur prosesnya, proses dimulai dari customer yang melakukan request, artinya pelanggan meminta sebuah penawaran,
permintaan tersebut diteruskan kepada salesperson untuk melakukan develop note of requirement. Salesperson mencatat dan menyusun kebutuhan pelanggan. Setelah itu, keputusannya ada pada accept. Pada bagian ini terdapat dua kemungkinan. Jika yes, salesperson meminta bantuan kepada technical expert untuk cek requirement, dan selanjutnya technical expert memeriksa kebutuhan pelanggan agar informasi teknis yang digunakan dalam penawaran sudah selesai. Setelah pemeriksaan selesai, technical expert melakukan enter data into system, sedangkan jika salesperson tidak membutuhkan bantuan technical expert, salesperson dapat langsung melakukan enter data into system juga. Data yang sudah dimasukkan kemudian diterima oleh sistem, dan sistem menjalankan proses calculate quote, artinya sistem menghitung nilai atau harga barang berdasarkan data yang telah dimasukkan. Hasil perhitungannya kemudian diberikan kepada customer untuk di-review the quote. Di sini prosesnya customer memeriksa penawaran yang diberikan. Setelah itu terdapat keputusan change request. Jika iya, berarti pelanggan meminta perubahan terhadap penawarannya. Proses kemudian kembali ke bagian sebelumnya agar salesperson dapat melakukan penyesuaian lagi. Jika no, pelanggan akan melakukan accept quote as order. Artinya pelanggan menerima penawaran tersebut sebagai pesanan. Setelah itu proses mencapai final note sehingga workflow dianggap selesai. Secara sederhana, alurnya adalah dari customer request quote, lalu salesperson mencatat kebutuhan, dan perlu bantuan technical expert atau tidak. Jika iya, technical expert memeriksa kebutuhan. Lalu, input data ke sistem, dan sistem menghitung quotation, dan customer mereview quote yang telah dibuat, apakah dan customer perlu perubahan atau tidak. Jika iya, kembali untuk direvisi oleh salesperson. Jika tidak, maka customer menerima dengan accept quote as order. Lalu prosesnya selesai. Diagram ini memperlihatkan bahwa activity diagram dapat dilakukan untuk mengetahui dengan jelas siapa yang melakukan suatu aktivitas, urutan pekerjaan, kondisi pengambilan keputusan, interaksi manusia terhadap sistem, serta titik awal dan akhir suatu proses bisnis. Sekian presentasi jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.